Ta'ala sudah merupakan tugas seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan dirinya, juga hadirin, untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan modal iman dan takwa inilah kita dipastikan selamat berjumpa dengan Sang Pencipta kita dan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat tenaga hadirin, usaha dan perhatian kita dalam menjaga dan meningkatkan iman dan takwa ini jangan sampai dikalahkan oleh perhatian kita dalam menjaga bisnis kita. Jangan sampai dikalahkan oleh perhatian kita dalam menjaga karir kita. Kenapa hadirin? Karena urusan iman dan takwa ini adalah urusan kebahagiaan kita, bahkan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, Allah kalau ingin ngasih dunia, itu bisa dikasih kepada hamba yang dicintainya dan yang tidak dicintainya. Allah pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada Fir'aun, hamba yang dibenci. Namun Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada hamba yang dicintai, semisal Nabi Daud alaihissalam. Allah pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada Qarun, hambanya yang dibenci. Maka jangan senang dulu, jangan bangga dulu ketika kita diberikan kekayaan. Qarun pun diberikan kekayaan. Allah pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada orang-orang yang dicintainya, semisal Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Tapi hadirin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan iman dan agama, maka Allah pastikan hanya diberikan kepada hambanya yang dicintainya. Maka berbahagialah hadirin kalau hidup kita peduli dengan iman kita, hidup kita memperhatikan agama kita. Maka kalau Allah nitipin dunia di tangan kita, apakah itu ilmu, apakah itu popularitas, apa itu jabatan, ikat itu semuanya dengan kekuatan iman kita, dan taburkan itu semuanya dengan nilai-nilai agama kita yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Kalau itu yang kita lakukan hadirin, percayalah hidup kita akan bahagia selamat dari dunia sampai akhirat. Salam dan salawat kita mohon selalu kepada Allah, semoga tercurahkan kepada manusia pilihan, panutan umat yang tidak tanduknya memang harus senantiasa menjadi teladan buat kita semua hadirin. Beliau pernah mencontohkan bagaimana menjadi seorang kepala negara yang sangat peduli dengan penderitaan rakyatnya. Beliau pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang sangat mencintai dan menyayangi keluarganya. Beliau juga pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pedagang, seorang pelaku bisnis yang sangat jujur dan transparan dalam setiap transaksinya. Hadirin, beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan perhatian dan syafaat dari beliau. Hadirin, satu ketika datang anak muda nemuin Nabi kita, lalu meminta-minta. Karena yang meminta anak muda sama Rasulullah SAW diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kali pikir Rasulullah SAW ada cacat di tubuh pemuda ini yang menjadi alasan buat dia minta-minta sama Nabi, Pak. Ternyata nggak ditemuin oleh Nabi, sehingga Nabi pun bertanya, hal bibit dekashe, kamu punya barang berharga gak di rumah? Jawab pemuda itu, punya ya Rasulullah SAW. Saya punya sebuah permadani yang cukup lebar dan tempat minum yang cukup besar. Pulang tuh pemuda itu pun disuruh pulang ke rumahnya mengambil dua barang yang dianggapnya berharga. Ketika dibawa, diberikan kepada Rasulullah SAW, sama Rasulullah dilelang hadirin. Man yastari bihadaini minni, ayo siapa yang mau beli dua barang ini? Ada yang nawar 1 dirham, ada yang nawar 2 dirham. Diberikanlah kepada penawaran tertinggi. Duit diambil sama Rasulullah, lalu diberikan kepada pemuda ini. Nih, 2 dirham. 1 dirham kau berikan nafkah, berikan makanan sebagai nafkah buat keluargamu. 1 dirham lagi kau pergi ke pasar, beli tali, beli kapak, lalu cari kayu bakar di hutan dan jual ke pasar. Dan jangan temuin aku lagi selama 15 hari. Rupanya ini pemuda sam'an wa ta'atan sama Nabi, dijalani perintah Nabi, sehingga 15 hari kemudian dia menjadi pemuda yang mapan, yang ekonominya tercukupi dan tidak lagi meminta-minta dan mengharap belas kasih dari orang lain. Sebagai rasa terima kasihnya, nih pemuda kembali nemuin Nabi kita yang kondisinya tentu jauh lebih baik. Melihat pemuda ini lebih baik, Rasulullah pun tersenyum lalu mengatakan, bukankah ini lebih baik daripada kau meminta-minta mengharap belas kasih dari orang lain, yang boleh jadi orang ngasih boleh juga menolak. Tapi ketahuilah,
Siapa yang meminta-minta jadikan kebiasaannya, apalagi dijadikan profesinya, kelak nanti dia berjumpa dengan Allah, laisa fi wajhihi mus'atul lahmin, dalam kondisi tidak bermuka. Dia punya muka hadirin, tetapi tidak ada dagingnya, alias tengkorak. Rupanya Allah tidak sudi bertatap muka dengan hambanya yang meminta-minta dijadikan kebiasaannya, apalagi profesinya. Hadirin, ada banyak pelajaran dari kisah ini. Ketika Rasul kita menanyakan kepada pemuda ini tentang barang berharga yang dimilikinya, dia jawab 2 barang yang memang harus ada di setiap rumah: sebuah permadani, karpet, dan juga sebuah tempat minum. Ini menunjukkan pemuda ini benar-benar miskin, tetapi kemiskinannya tidak ditoleransi oleh Nabi kita untuk dia meminta-minta. Di sini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan pemuda ini untuk mandiri dan bekerja adalah ibadah. Jangan pernah kita menganggap bahwa bekerja itu berbeda dengan sholat. Jangan pernah kita menganggap ketika kita mengeluarkan keringat, bekerja keras, membanting tulang, dan lain sebagainya, itu berbeda dengan puasa, berbeda dengan baca Quran. Hadirin, ibadah di dalam Islam, bekerja adalah ibadah yang amat luar biasa. Bagaimana agar kerja kita bernilai ibadah? Apalagi jujur kalau kita mau menilai betapa dunia kerja yang kita jalani dalam kehidupan terkadang lebih menyita banyak waktu daripada yang lain-lainnya. Katakan kalau kita menuntut ilmu dari SD sampai kuliah butuh waktu kurang lebih 14 sampai 16 tahun. Tapi kalau buat bekerja, ada yang bekerja sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun. Sehingga sayang sekali kalau kerja kita yang belasan tahun, puluhan tahun tidak bernilai ibadah, hadirin. Tentu kita berharap kerja kita yang separuh dari waktu kita atau separuh dari kehidupan kita di dunia lebih banyak dihabiskan untuk bekerja, semoga bernilai ibadah. Kita bisa lihat bagaimana ibadah kerja ini menjadi sebuah nilai ibadah pula. Kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sholat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian, cari karunia Allah, bekerjalah. Wa dzkurullaha katsiran, dan banyak-banyak ingatlah Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Ada 4 kata kunci di sini, hadirin: sholat, bekerja, kemudian mengingat Allah, sukses, bahagia, atau beruntung. Ini menunjukkan kalau kita ingin kerja kita bernilai ibadah, jangan pernah lepas dari sholat. Jangan sampai kerjaan kita justru meninggalkan sholat. Jangan sampai sholat kita tidak mau menunjukkan kerja keras kita. Dan menariknya, ayat ini menekankan untuk banyak mengingat Allah. Kalau lagi sholat mengingat Allah banyak-banyak memang harus. Tapi apa urgensinya ketika lagi bekerja harus banyak mengingat Allah? Justru disinilah pentingnya ketika kita lagi bekerja harus banyak mengingat Allah. Bukankah ambisi seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang besar cenderung menghalalkan berbagai macam cara? Bukankah keinginan seseorang untuk tetap nanjak karirnya seringkali dia menjilat atas, menyikut kanan kiri, bahkan juga menginjak bawah? Tetapi ketika kerjanya hadir Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam bekerjanya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasinya, maka dia tidak akan menghalalkan berbagai macam cara. Kerja aja akan bernilai ibadah. Lalu kita bisa lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menganggap bekerja itu tidak ada bedanya seperti berjuang di jalan Allah. Dalam satu kesempatan ada anak muda yang sedang bekerja dengan keras, dengan gigih. Kemudian beberapa para sahabat berkomentar, sayang sekali kalau tubuhnya yang besar dan gagah itu hanya dipakai untuk bekerja, tidak dipakai untuk berjihad. Mendengar itu Rasulullah pun langsung berkomentar, sungguh orang itu kalau bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah lanjut usia, tapi fisabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah. Dan siapa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bahwa fisabilillah, dia juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehingga tidak menjadi beban buat orang lain, justru menjadi solusi di tengah-tengah masalah keluarganya, fisabilillah, itu pun juga dianggap berjuang di jalan Allah. Dan di kalimat terakhirnya Rasulullah menyatakan, wa man kharaja yas'ata fakhuran wa takathuran fa fisabilillah.
Tapi siapa yang kerjanya untuk bangga-banggaan dan numpuk-numpuk harta, dia bukan di jalan Allah tetapi di jalannya setan. Hadirin, maka kalau kita sudah bekerja, pastikan harus kita alokasikan penghasilan kita untuk kedua orang tua kita yang sudah lanjut usia. Jangan pernah mentang-mentang kita sudah bekerja lalu berkeluarga dan punya anak, kita tidak peduli dengan kondisi orang tua kita. Kalau kita pengen bernilai kerja kita sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alokasikan penghasilan kita untuk kedua orang tua kita. Dan yang pastinya jangan pernah kita hitung-hitungan apa yang menjadi kebutuhan istri dan anak kita. Jangan-jangan hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat karir kita dan memperbanyak penghasilan kita itu gara-gara doanya anak-anak kita, gara-gara doanya dan tahajudnya dan kesolehan istri dan anak-anak kita. Jangan pernah kita melupakan itu semua. Jangan pernah kita merasa bangga bahwa kita menanjak karirnya, penghasilannya banyak, itu karena kerja keras saya. Tapi ingat, ada peranan orang-orang di tengah keluarga kita. Kemudian juga termasuk orang-orang yang miskin, kaum du'afa, alokasikan, maka kerja kita pun bernilai banyak. Dan yang terakhir hadirin, bagaimana agar kerja kita bernilai ibadah? Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan at-tajirus sodukul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa sholihin. Seorang yang berdagang, at-tajir bisa berarti juga seorang karyawan yang jujur dan amanah. Apa kata Allah? Kelak dia nanti disandingkan dengan orang-orang yang mati syahid, dengan para nabi dan juga orang-orang yang jujur. 3 komunitas terbaik di dunia sampai akhirat. Tidakkah kita punya mimpi hadirin dibersamakan dengan para nabi? Tidakkah kita punya keinginan dibersamakan dengan orang-orang yang mati syahid? Tidakkah kita bangga ketika kita dibersamakan dengan orang-orang yang jujur? Ternyata ketika kerja kita lakukan dengan penuh kejujuran, kita lakukan dengan penuh amanah, kerja kita akan mencapai prestasi kebersamaan dengan orang-orang yang hebat itu. Hadirin, Islam melarang umatnya untuk gampang puas, apalagi berpangku tangan, terlebih meminta-minta. Kalau kita buka sejarah lembaran para salafus soleh dari para nabi dan juga para sahabat, mereka adalah orang-orang yang bukan saja mencari keselamatan di akhirat, tetapi juga gigih mencari kesejahteraan di dunia. Adam alaihissalam seorang nabi, apa profesinya hadirin? Seorang petani. Idris alaihissalam seorang nabi, apa pekerjaannya? Seorang tukang jahit. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi, beliau juga profesi sebagai tukang kayu. Yang dengan profesinya beliau pun bisa membuat perahu besar yang menyelamatkan beliau dan orang-orang beriman kala itu. Yusuf alaihissalam dalam konteks sekarang adalah seorang pejabat negara. Nabi Isa alaihissalam kita kenal dalam konteks sekarang ini sebagai ahli pengobatan. Dan Nabi kita Muhammad SAW dan juga banyak para sahabatnya dikenal sebagai pelaku bisnis dan pedagang yang sukses. Hadirin, luluskan niat kita dalam bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaiki cara-cara kita dalam bekerja. Ternyata itu sama dengan jihad. Itu akan mengantarkan kita dibersamakan dengan orang-orang soleh dan para nabi. Dan yang terakhir, ketika kita bekerja dengan jujur, dengan amanah, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulnya, ternyata itu menjadi jalan kita terhindar dari siksa api neraka. Kisah terakhir hadirin, di mana Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori usai pulang dari perang Tabuk ditemukan oleh Rasulullah SAW tangannya hitam gosong melepuh. Rasulullah pun bertanya, ya Sa'ad, apa gerangan yang terjadi pada tanganmu yang hitam gosong melepuh ini? Ya Rasulullah, tangan ini saya pakai untuk membajak dan mencangkul sawah guna memenuhi nafkah istri dan anak saya yang masih kecil. Diambil tangan Sa'ad, dicium sama Nabi sambil meneteskan air mata. Rasulullah bilang, tangan inilah yang tidak akan disentuh api neraka. Inilah tangan-tangan yang penuh kejujuran dan amanah. Tentu riwayat terhindar dari siksa api neraka tidak bisa diberikan oleh para koruptor yang sudah berkhianat dalam pekerjaannya. Tentu ketika seseorang bekerja dengan penuh pengkhianatan, bekerja dengan tidak jujur dan amanah, justru akan mengantarkan dia terbuka masuk ke dalam neraka. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala abdihi liyakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqillaha haitsu ma kunt. Wahai para hamba Allah, bertakwalah di mana saja kita berada. Jangan sampai kita bertakwa saat di masjid saja. Bawa dan hadirkan ketakwaan kita saat kita sedang menjadi pejabat. Bawa dan hadirkan ketakwaan kita saat kita sedang melakukan perjalanan dinas. Kalau ini yang kita lakukan, hadirin, percayalah dan yakinlah hidup kita akan bahagia, selamat dari dunia sampai akhirat. Wa atbi sayyatal hasanata tambuha. Kalau kita terjerumus melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, bangkit, hadirin, raih ampunan Allah, bertobatlah kepadanya dan banyak melakukan kebaikan. Hanya dengan begitu dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak-akhlak kita yang indah. Pergauli orang tua kita dan mertua kita dengan akhlak-akhlak kita yang mempesona. Pergauli atasan kita, bawahan kita, customer kita, teman kita, tetangga kita dengan akhlak-akhlak kita yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak membuat umatmu masuk surga?" Dengan tegas Rasulullah menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in radhiyallahu anhum wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ummata sayyidina Muhammad wa qtul man khadhala ummata sayyidina Muhammad. Allahumma izzil islam wal muslimina fi Indonesia hadha. Allahumma ja'al balada Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al-mazlumin wal mustadafin wal mujahidina fi Gaza Palestina. Allahumma tabiq aqdamahum waqsid qurubahum wasbi jarhahum waj'al qatlahum minasy syuhada'il masduqin 'inda rabbihim. Allahumma haril masjidil aqsa min aidil yahudil muqtasibin. Allahumma haril masjidil aqsa min aidi wa kaidil mu'tadin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wan ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi suku baku lurus dan saling mendekat satu dengan yang lain. Jangan sampai ada barisan yang kosong ataupun yang bengkok demi kesempurnaan sholat jamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Udah.